Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kadri, guru SMK Negeri 2 Kolaka. Saya sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 10 TKJ 2, materi menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Ketua kelas silahkan disiapkan. Sedia hormat. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak sekalian, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca salah satu surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas. Kita baca bersama-sama ya. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Nah, anakku sekalian, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, mari kita berdiri semua, kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Silakan. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Baik, silakan duduk kembali. Kita beri aplaus untuk kita semua.
sebelum ibu guru masuk di kelas. Nah, anak sekalian, ibu guru akan mengabsen terlebih dahulu. Baik, hari ini ada teman yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Yang lalu ada beberapa orang yang tidak hadir ya karena sakit. Alhamdulillah hari ini sudah bisa bergabung bersama kita. Baik anak-anakku, masih ingat pelajaran yang lalu? Masih. Oke, angkat tangan siapa yang masih ingat? Nah, silakan nak. Menerapkan perilaku kompetensi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Nah, yang lalu kita sudah belajar mengenai penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Ada yang lain? Ya, silakan Nasrul. Menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Nah, yang kita belajar lagi adalah penerapan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Bagus. Ada yang lain? Nah, silakan nak. Manfaat kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Ya, manfaat perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Bagus. Ada yang lain lagi nak? Ya, silakan nak. Manfaat etos kerja untuk meraih Ya, kesuksesan. manfaat etos kerja untuk meraih kesuksesan. Alhamdulillah kalian semua pada ingat ya materi yang lalu. Jadi materi yang lalu itu kita membahas materi yang berjudul apa anak-anak? Ya, silakan Nadifa. Meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, yang lalu kita sudah membahas materi mengenai meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan ya etos kerja. Yang dibahas dalam materi itu ada semua ya. Nah, yang pertama adalah Quran Surah Al-Maidah surah ke-58 tentang kompetisi dalam kebaikan, dan yang kedua adalah surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105 tentang etos kerja. Ya, alhamdulillah. Berapa untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ibu guru akan memberikan pretest. Nah, pretest ini tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum kita mempelajari materi hari ini. Oke, baik anak-anak sekalian, silahkan dinaikkan HP-nya, kita akan melaksanakan pretest. Nah, ibu guru akan mengirimkan link pada grup kelas ini, lalu kalian akan mengerjakan soal pretest ya. Silakan dibuka. Dibuka grupnya. Ada link yang ibu guru kirim, lalu dikerjakan soalnya 5 nomor ya. Ibu guru beri waktu 5 menit. Baik, 5 menit waktu telah berlalu. Silakan anak-anakku sekalian menyimpan HP-nya kembali. Nah, sebentar ibu guru akan periksa hasil dari pretestnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, anak-anakku sekalian, siapa sih yang tahu apa arti berfoya-foya? Bagaimana pengertian berfoya-foya menurut pengertian kalian? Apa? Menghambur-hamburkan uang atau bagaimana? Ya, berfoya-foya itu sama dengan menghambur-hamburkan uang ya? Iya. Terus kalau riya, ada yang tahu apa itu riya? Sombong. Bukan. Yang lain, apa nak? Ya, betul sekali. Riya itu seperti pamer, kan? Terus kalau sum'ah itu seperti bersepupu dengan riya, mirip-mirip lah dengan riya. Nah, pamer juga. Terus takabur, apa itu takabur? Ya, bagus, betul. Takabur berarti sombong. Hasad? Ada yang tahu hasad itu apa? Perbuatan apa nak? Perbuatan dengki. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi di atas dengan tujuan pembelajaran ya, melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya
riya, sum'ah, takabur dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, sekarang silahkan dibuka buku paketnya. Kita akan membaca terlebih dahulu. Dibuka bukunya halaman 62. Nah, di situ ada kisah inspirasi. Siapa yang bisa suaranya? Silakan Nak Said. Penghuni surga. Pada sebuah kesempatan di Masjid Nabawi, ketika para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tentu saja membuat para sahabat penasaran terhadap sosok tersebut. Apakah dia salah satu sahabat yang paling luar biasa ibadah sholatnya, puasanya, atau punya amal istimewa seperti apa? Tak lama kemudian, seorang laki-laki dari golongan sahabat Ansar lewat. Tampak jenggotnya basah dengan air wudhu dan tangan kirinya membawa sendal. Para sahabat bertanya-tanya, alasan apa yang membuat laki-laki tersebut menjadi penghuni surga? Keesokan harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Namun justru yang muncul lagi adalah laki-laki dengan wajah basah, wudhu sambil membawa sendal. Tak ada satupun sahabat yang berani bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal sama, dan laki-laki itu yang muncul lagi. Para sahabat sangat yakin bahwa sosok laki-laki itulah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai calon penghuni surga. Namun tidak ada satupun sahabat yang mengetahui alasan dibalik pemberian nikmat surga kepada laki-laki itu. Perkataan tersebut, Abdullah bin Amr bin As tercengang dan takjub kepadanya. Ia yakin sifat tak pernah iri, dengki, dan hasad inilah yang menjadikan laki-laki itu menjadi calon penghuni surga. Oke, baik. Saya terima kasih Nak Said sudah membantu membacakan kisah inspirasi di dalam bukunya. Baik anak sekalian, setelah kalian mendengarkan kisah inspirasi yang dibacakan oleh teman Nak Said, kira-kira inspirasi apa yang muncul di pikiran kalian mengenai kisah tersebut? Silahkan acungkan tangan. Silahkan Nak Kisya. Inspirasi yang saya dapatkan dari kisah tersebut adalah untuk menjadi calon penghuni surga, kita tidak boleh memiliki sifat iri, dengki, dan hasad. Nah, bagus. Ada yang lain? Sama ya? Nah, alhamdulillah. Jadi anak sekalian, dari kisah inspirasi yang tadi kalian sudah baca, kita bisa memetik hikmah atau kisah inspirasinya adalah untuk menjadi calon penghuni surga, kita tidak boleh memiliki sifat iri, dengki, dan hasad. Nah, bagus. Terima kasih ya atas jawabannya, Nak. Nah, selanjutnya kalian bisa melihat di papan tulis ada beberapa gambar. Nah, gambar yang pertama adalah gambar apa? Berlebih-lebihan dalam berbelanja. Apakah sifat tersebut itu baik? Tidak. Ya. Gambar yang kedua adalah gambar apa, Nak? Sifat tersebut baik atau tidak? Tidak. Terus yang ketiga gambar merasa hebat. Merasa hebat ya. Nah, semoga di antara kalian tidak ada yang seperti itu ya. Oke, gambar yang keempat. Pamer foto di media sosial. Nah, ini yang sama dengan riya. Toh? Nah, pamer foto di media sosial. Nah, di antara anak sekalian, apakah masih ada yang memiliki sifat seperti sifat di atas? Nah, mungkin masih ada beberapa yang suka foto-foto, video dengan niat untuk mendapat pujian dari orang lain, kan? Ya, pasti masih ada di antara kalian yang mempunyai sifat tersebut, ya. Jadi anak-anak sekalian, mulai sekarang tolong ya, kalau mau memiliki niat untuk pamer, tidak usah mikir.
Kecuali seumpamanya kita posting di media sosial, jualan. Karena kalau jualan itu kan untuk dibeli. Si A menjual ini, kita beli deh. Itu untuk memudahkan si pembeli mendapatkan barang yang dicari atau makanan yang dicari. Tetapi kalau seumpamanya seperti itu, gambar 3, 4 itu, gambar pamer, anak-anakku sekalian masih banyak yang suka selfie lalu posting di media sosial, baik Facebook atau WhatsApp. Hati-hati, nih. Itu bisa menjadi dosa jariah. Apalagi kalau kamu tidak menutup aurat. Auratmu itu akan dilihat oleh semua orang. Iya. Jadi kalau seumpamanya kalian posting foto yang kelihatan aurat, apalagi di Facebook, Facebook kan itu publik ya, semua orang bisa melihat. Kalau kamu tidak menutup auratmu, sampai kamu meninggal pun dosa itu akan terus mengalir. Iya, kalau foto itu tidak dihapus. Jadi hati-hati kita dalam memposting foto atau video yang tidak menutup aurat. Baik. Anak-anakku sekalian, hidup akan jadi bermanfaat jika kita menghindari sifat foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan hidup akan bermanfaat jika kita melakukan rendah hati atau tawadu. Rendah hati saja kalau seumpamanya banyak uang kita rendah hati saja. Kalaupun banyak uang tidak usah menghamburkan uang, tidak usah berfoya-foya, cukup traktir temannya satu kelas, ya kan? Alhamdulillah. Oke, baik sekalian, hari ini kita akan melaksanakan tugas, yaitu diskusi kelompok. Silakan kalian melihat di papan tulis, Ibu Guru sudah membagi menjadi 4 kelompok. Koordinator untuk kelompok 1 adalah Nak Said, koordinator untuk kelompok 2 adalah Nak Asnur, untuk kelompok 3 adalah Nak Astrid, kelompok 4 adalah Nak Diva, Itu untuk ketua-ketua kelompok, Adapun tugasnya yang pertama untuk kelompok 1 adalah menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Itu untuk kelompok 1. Berfoya-foya. Yang kedua, untuk kelompok 2 menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku riya dan sum'ah, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Itu untuk kelompok 2. Kelompok 3 menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku takabur, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Kelompok 3 perilaku takabur, kelompok 4 menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Jadi kelompok 4 perilaku hasad, Nak Diva? Baik, kalian akan melakukan diskusi kelompok. Sebentar Ibu Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di situ akan ditulis hasil diskusi kelompoknya masing-masing, Ada yang mau ditanyakan, Nak? Paham dengan tugasnya? Oke, baik, alhamdulillah. Silakan kalian berdiri dan bergeser mencari teman kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan. Anak-anak sekalian, kalian semua sudah bersama dengan teman kelompok masing-masing. Ibu Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di sini akan kalian tulis hasil diskusi kelompok kalian, Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? Kelompok 3, kelompok 4.
Nah, silakan kalian mulai diskusi kelompok. Dan hasil dari diskusi kelompok silakan dituliskan pada lembar LKPD yang Ibu Guru sudah siapkan ya. Silakan dimulai. Ibu Guru beri waktu selama 30 menit. Oke, silakan Nak. Silakan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Ya, silakan kita nanti ya. Kita ini kata boleh. Lanjut sih. Baik, 30 menit telah berlalu. Anak sekalian sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Nah, jadi kalian akan mempresentasikan ke depan perwakilan dari masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Silakan Nak Said membacakan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Roziki, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami dengan tujuan menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya. Yang pertama, dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang kedua, cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, bergaya hidup sederhana, dan selalu bersyukur. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dengan materi menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku ria dan sum'ah. Seseorang yang bersifat ria dan sum'ah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan, beramal hanya sekedar ikut-ikut bersama orang lain, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Dampak negatif tersebut antara lain: muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Cara menghindari sifat ria dan sum'ah: meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, Nak, perwakilannya tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Dampak negatif sifat takabur, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Cara menghindari sifat takabur, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, bersifat rendah hati, ikhlas dalam melakukan ibadah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Nah, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4, silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Nova, perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku hasad. Banyaknya dampak negatif dari sifat hasad, diantaranya adalah 1. Menentang takdir Allah, 2. Hati menjadi susah, 3. Merendahkan martabat orang lain. Cara menghindari perilaku hasad yaitu 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Memperbanyak rasa syukur, 3. Menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Baik anak-anak sekalian, demikian tadi diskusi masing-masing kelompok ya. Alhamdulillah kalian sudah menyimpulkan diskusi kalian melalui lembar LKPD yang Ibu Guru telah bagikan tadi. Nah, kita beri aplaus untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya silakan kembali ke tempat duduknya semula, ke posisi semula. Kalian masih semangat belajarnya? Semangat, Allahu Akbar. Masih semangat belajarnya? Semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jika masih semangat belajar, Ibu Guru akan memberikan tontonan video motivasi. Nah, kalian akan menonton video animasi sebentar, lalu kalian akan mencatat-catat hikmah apa yang kira-kira kamu dapatkan setelah menonton. Selamat menyaksikan. Pemilik 2 kebun yang sombong. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 32 hingga ayat 44. Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh kenikmatan dunia sampai mengingkari hari kiamat. Allah memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat seseorang yang sombong dengan menimpakan musibah berupa angin topan yang dahsyat menghancurkan perkebunannya. Pada suatu masa, ada 2 orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil. Walaupun bersahabat, keduanya memiliki kehidupan yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah pemilik perkebunan atau si kaya, dan satu lagi hanya laki-laki biasa atau si miskin. Sayangnya, si kaya ini memiliki sifat yang sombong. Kesombongan si kaya disebabkan karena ia memiliki 2 kebun anggur yang sangat luas. Masing-masing kebun anggurnya dikelilingi pohon kurma yang lebat. Di tengah-tengah kebun mengalir sungai yang airnya sangat jernih. Sungguh indah sekali penampakan kebun itu, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Demikian akhir dari kisah pemilik kebun yang sombong. Kaya tidak berhenti untuk memamerkan hasil kebunnya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi sangat sombong dan angkuh dari sebelumnya. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Suara petir menggelegar di langit. Anehnya, si kaya sama sekali tidak terbangun dengan suara itu. Ia malah asik tertidur. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 40. Dan dia Allah mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Keesokan harinya, si
Si kaya bangun dari tidurnya dengan puing-puing rumah yang hancur dan hartanya lenyap tak bersisa. Kemudian ia teringat akan kebunnya dan bergegas pergi ke sana. Sampai di kebun, ia tidak mendapatkan apa-apa selain kebun yang hancur hampir rata dengan tanah. Si kaya mulai menyesali kesombongannya selama ini. Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi? Sekiranya dari dulu aku tidak pernah mengingkari nikmat-Mu dan mendengarkan nasihat sahabatku, pasti Kau tidak akan menimpakan musibah ini. Sungguh hamba menyesal atas apa yang telah hamba perbuat, ya Allah. Penyesalan itu sudah tidak berguna. Semuanya sudah terlambat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 43. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Demikian akhir dari kisah pemilik kebun yang sombong. Demikian tadi tontonan video motivasi yang kalian nonton. Kira-kira hikmah apa yang kalian bisa dapatkan dari tontonan video tersebut? Angkat tangan. Silakan Mas Nur. Hikmah yang saya dapatkan yaitu jangan lupa mengucapkan insyaallah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha kekuatan dan upaya selain kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bersyukur dan tidak sombong atas nikmat yang kita peroleh. Bagus. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, silakan Nak. Kesia. Jangan berpura-pura tidak mendengar atau marah saat diberi nasihat yang baik. Bisa jadi nasihat itu merupakan teguran dari Allah melalui lisan dari orang lain. Bagus. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Nadifah. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Jadi jangan sampai kita dibutakan oleh kemewahan dunia, padahal kehidupan akhirat yang kekal kita yang kita. Oke, alhamdulillah bagus semua jawabannya ya. Terima kasih anak-anak sekalian atas jawaban yang telah diberikan. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan post test. Post test bertujuan untuk mengetahui kemampuan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Silakan semua anakku menaikkan HP-nya. Nah, tadi Bu Guru sudah mengirimkan link ke WA grupnya. Silakan dibuka link WA grup masing-masing, ya Nak. Silakan dibuka link yang terakhir. Link itu adalah link post test. Silakan dijawab. Ibu Guru memberikan waktu 5 menit. Nah, post test ini akan mengukur kemampuan kalian setelah mengikuti materi hari ini. Baik anak-anak sekalian, 5 menit waktu telah berlalu. Silakan semua HP-nya disimpan kembali di laci mejanya. Nah, alhamdulillah, jawaban dari pretest dan post-test akan Ibu Guru umumkan pada pertemuan yang akan datang. Anak-anak sekalian, masih ingat pelajaran yang tadi kita pelajari? Masih. Tentang apa? Angkat tangan. Materi kita hari ini tentang apa? Hidup, perilaku apa? Menghindari perilaku berfoya-foya. Apalagi? Perilaku dia. Apalagi Nak? Perilaku sum'ah. Perilaku apa lagi? Takabur. Perilaku apa lagi? Baik, alhamdulillah kalian bisa menyimpulkan materi pada hari ini dengan baik. Lalu ada kesimpulan dari guru yaitu Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas. Nah, itu gambaran dari sifat apa? Berfoya-foya. Lalu Islam melarang perilaku boros dalam membelanjakan harta. Itu juga perilaku berfoya-foya. Lalu Islam melarang perbuatan apa? Pamer atau ria. Lalu Islam melarang perbuatan apa? Sum'ah. Lalu Islam melarang perbuatan apa? Sombong atau takabur. Lalu Islam melarang perbuatan dengki atau hasad. Nah, anak-anakku sekalian, agar hidup menjadi bermanfaat, maka kita harus menjauhi perbuatan tersebut, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kehidupan kita mau bermanfaat, maka kita melakukan perbuatan apa? Rendah hati atau tawadu. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi kita pada hari ini. Adapun materi kita untuk pertemuan selanjutnya adalah
peserta didik dapat membuat dan menyajikan quote tentang perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad, serta terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, insya Allah materi ini kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tutor kelas silakan dipimpin doa lalu disiapkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sedia hormat. 1, 2, 3. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4,